Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah kita hari ini bisa bertemu lagi pada perkuliahan metodologi studi Islam. Yang mana pada hari ini materinya akan Bapak bagi di grup yang kemudian insya Allah Bapak akan jelaskan pada video kali ini. Oke, Bapak share materinya. Oke, karena hari ini banyak yang lagi kelas maba ini yang sedang melaksanakan PBAK, maka perkuliahan kita alihkan ke daring online WA. Nanti materinya akan dibagi dan dijelaskan melalui video ini. Oke, kita mulai tentang pengantar metodologi studi Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai metodologi studi Islam. Nah, sebelum membahas tentang apa itu metode Islam, maka kita bahas dulu tentang pengertiannya. Pengertian studi Islam. Nah, studi Islam secara etimologis atau secara bahasa itu merupakan terjemahan dari bahasa Arab, dirasah Islamiyah. Nah, dirasah Islamiyah itu dalam bahasa Arab lah. Atau di bahasa Indonesia kan adalah studi Islam. Sedangkan studi Islam di Barat itu dikenal dengan istilah Islamic Studies. Islamic Studies itu namanya studi Islam. Nah, itu di Barat. Maka studi Islam secara harfiah adalah kajian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Islam. Nah, jadi apa aja tuh yang berkaitan dengan Islam itu dinamakan studi Islam. Itu secara umum. Makna ini sangat umum sehingga perlu ada spesifikasi pengertian terminologisnya atau pengertian secara istilahnya. Secara sistematis dan terpadu. Nah, karena tadi masih bersifat umum, maka perlu dijelaskan lagi pengertian itu secara istilah atau terminologis. Nah, dengan kata lain, studi Islam itu adalah usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam tentang seluk-beluk atau hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, baik berhubungan dengan ajarannya, sejarah maupun praktek pelaksananya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sepanjang sejarahnya. Nah, itu artinya secara istilah. Nah, maksudnya adalah usaha kita ini secara sadar. Kita mempelajari Islam atau studi Islam ini secara sadar, kada kurang waras gitu ya. Nah, jadi harus sadar. Dan sistematis. Nah, sistematis secara berurutan. Dimulai dari apa dulu? Nah, dari dasar. Nah, kemudian naik lagi tingkatannya itu dimulai dari hal-hal yang dasar dulu. Nah, itu sistematis atau berurutan sesuai dengan tema yang akan dibahas. Itu yang dimaksud sistematis. Nah, sesuai dengan koridor ilmiah lah. Nah, kemudian untuk apa? Untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam, secara detail tentang apa itu agama Islam. Nah, studi Islam itu yang dibahas adalah ajaran-ajarannya, baik yang bersifat hubungan ajaran maupun sejarah atau praktek-praktek pelaksananya yang secara garis besar diarahkan pada kajian keislaman. Kemudian studi Islam itu diarahkan pada kajian Islam mengarahnya pada 3 hal. Nah, studi Islam itu diarahkan kajiannya pada 3 hal. Pertama apa? Pertama adalah Islam yang bermuara pada ketundukan atau berserah diri. Nah, pertama itu arahnya dalam mempelajari kajian Islam itu bahwa Islam itu adalah agama ketundukan atau berserah diri. Nah, kemudian yang kedua adalah Islam dapat dimaknai yang mengarah pada keselamatan dunia dan akhirat. Nah, jadi dalam mempelajari agama Islam atau ajaran Islam itu kita diarahkan bahwa Islam itu
adalah agama yang mengarahkan kita kepada keselamatan di dunia dan di akhirat. Nah, sebagaimana doa sapu jagat itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, di dunia minta selamat, di akhirat pun juga minta selamat. Yang ketiga, nah inti ajaran Islam itu apa? Dia bermuara pada kedamaian. Nah, Islam itu adalah ajaran yang damai, toleransi. Nah, toleransinya tingkat tinggi itu. Nah, jadi apapun ajaran agama itu tentulah mengajarkan pada kedamaian. Nah, itulah kalau yang agama-agama samawi itulah. Demikian pula dengan Islam. Nah, Islam tentu lebih dikenal dengan agama yang damai, sebenarnya cinta damai, bukan agama yang selalu ingin berperang. Lain, beda. Agama Islam itu cinta damai, toleransi, yang menjunjung hak-hak asasi manusia. Nah, itu yang arah dari studi Islam. Kemudian selanjutnya, usaha dalam mempelajari agama Islam tersebut dalam kenyataannya bukan hanya dilaksanakan oleh kalangan umat Islam saja. Jadi tidak hanya umat Islam yang mempelajari studi Islam itu, tetapi kalangan non-Islam pun juga mempelajari studi Islam. Nah, tapi beda tujuan motivasinya apa? Nah, orang non-Muslim biasanya dia dalam mempelajari studi Islam hanya menitik beratkan kepada kajian keislaman itu sendiri. Dalam hal apa? Dalam hal mencari pengetahuan. Nah, kalau kita kan sebagai umat Islam mengkaji Islam itu apa tadi? Nah, supaya apa? Supaya benar-benar dapat memahami ajaran Islam itu dengan sebaik-baiknya sehingga dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dan memohon supaya nanti kelak di akhirat selamat. Nah, itu tujuan kita sebagai umat Islam dalam mempelajari Islam. Sedangkan orang Barat atau non-Muslim dia mempelajari atau studi Islam itu hanya sebagai sebuah ilmu pengetahuan. Nah, itulah. Makanya di kalangan Barat itu dikenal dengan istilah Islamologi, nah, kajian tentang keislaman. Nah, namun dalam hal ini praktek keagamaan yang teliti itu kadang bisa dimanfaatkan atau digunakan untuk tujuan yang bersifat positif maupun negatif. Nah, jadi dalam mempelajari studi Islam itu orang-orang Barat itu bisa positif, bisa negatif dalam mempelajarinya. Nah, misalnya para ahli studi keislaman di luar Islam itu dia dikenal dengan kaum orientalis. Nah, yaitu orang-orang Barat yang mengadakan studi tentang dunia timur, termasuk di kalangan dunia orang Islam. Nah, dalam prakteknya mereka itu melakukan studi tentang Islam itu arahnya apa? Atau dia lebih menekankan pada studi Islam itu sebagai pengetahuan. Nah, jadi mereka banyak mempelajari Islam itu mengarahkan, menekankan pengetahuan tentang Islam itu ia hanya mencari kekurangan dan kelemahan ajaran Islam. Nah, itu sisi negatifnya lah. Kalau positifnya, wah banyak yang sumbangsi orang Barat itu juga dalam pelajari Islam. Misalnya mereka secara objektif berkata jujur tentang apa ini loh kekurangan-kekurangan Islam yang ada di umat Islam itu sendiri. Misalnya dalam hal pengamalan Islam tidak sesuai dengan realita yang nyata. Nah, itu orang Barat itu kadang mengkritik misalnya tentang kebersihan. Nah, orang Barat itu melihat nilai-nilai ajaran Islam itu sungguh luar biasa. Namun pada kenyataannya orang Islam sendiri tidak mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya tadi kan kebersihan. Kita lihat contoh aja lah sebagian di masjid-masjid. Nah, misalnya kita cek WC-nya masih kotor. Nah, padahal kita umat Islam. Nah, itu sebagian contoh lah, bukan semuanya, hanya sebagian. Kemudian sekolah-sekolah pendidikan Islam, kadang WC-nya, kita melihat tuh pasti WC-nya sampah banyak. Nah, itu yang mendorong orang Barat itu apatis terhadap Islam itu sendiri. Nah, bukan ajarannya lah, ajarannya tentu menekankan kepada kebaikan. Tapi pelaksanaannya di lapangan itulah yang menyebabkan mereka apatis terhadap orang Islam itu sendiri. Nah, itu kekurangan yang bisa kita ambil menjadi hikmah atau posisi positifnya sebagai
sebagai pelajaran kita untuk merubah mindset itu supaya apa? Supaya orang Barat tidak menjustis kita bahwa ajaran Islam itu yang salah, bukan, tapi hanya perilakunya saja yang salah dari umat-umat dari umat Islam itu sendiri. Nah, itu kalangan orientalis lah. Kenyataannya sejarah menunjukkan bahwa dari sisi studi pengetahuan lah, Islam dan umat Islam itu pada saat ini sudah memasuki masa kemunduran. Nah, sejak masa keemasan itu kan hingga abad ke-12 Hijriah itu Islam itu memang maju luar biasa, sehingga ketika terjadi perang salib, orang Barat pun belajar dengan Islam tentang pengetahuan dan teknologi, terutama mengenai pengetahuan, sehingga ketika mereka kembali ke negara asalnya, mereka mempelajari, mendaur ulang kembali pengetahuan itu, menerjemahkan kembali ilmu-ilmu yang didapat dari Islam, sehingga ketika mereka mempelajari itu mereka merasa tercerahkan atau mendapatkan pencerahan. Nah, itu di mana ketika itu abad ke-13, 14, 15 itu orang-orang barat di dunia barat itu mengalami masa Renaissance, masa pengetahuan itulah, masa keemasan orang barat itu mulai bangkit kembali dari keterpurukan ilmu dari kegelapan atau keterbelakangan. Nah, sehingga yang aneh lagi itu adalah umat Islam mengalami masa kemunduran. Nah, karena apa? Orang-orang Islam atau kekuasaan Islam pada zaman itu hanya mengejar kekuasaan semata, tidak lagi beristihad untuk memperbaiki umat dan memperbaharui pengetahuan Islam. Nah, hanya stagnan, pemikiran Islam itu stagnan. Sehingga pemikir Islam itu tidak lagi, atau bahkan raja-raja atau sultan yang berkuasa itu tidak lagi memikirkan pengetahuan Islam apakah maju atau tidak. Yang mereka pikirkan hanya sebuah kekuasaan. Nah, itulah kehalipan atau kesultanan zaman dulu lah. Nah, makanya tidak gampang ketika sudah mencapai puncak kejayaan atau kekuasaan, kadang disitulah titik lemah kita. Kenapa? Merasa santai, merasa santuy. Nah, itu yang menyebabkan kemunduran. Sehingga orang Barat berpikir inilah kesempatan mereka untuk mengambil kembali atau kejayaan mereka itu adalah. Nah, itu menyebabkan orang Barat itu mengalami masa keemasannya ketika sudah mempelajari pengetahuan dari umat Islam itu sendiri. Nah, sedangkan kita ironisnya mulai mendek, terkesan membeku, terkesan ketinggalan zaman. Nah, inilah yang menjadi sasaran objek studi dari kaum orientalis dalam studi keislamannya. Jadi orang Islam mulai mempelajari studi Islam ini dengan hal-hal yang tadi itu, kekurangan Islam tadi. Dengan adanya kontak budaya modern dengan budaya Islam, biasanya mendorong para ulama untuk bersikap objektif, sehingga ketika terjadinya kontak tadi kan dengan orang Barat, mengalami masa kejayaannya, sedangkan umat Islam mengalami kemunduran, maka setelah masa modern ini banyak ulama-ulama kita yang berpikir modern, artinya bersikap objektif dan terbuka terhadap pandangan Barat. Artinya kritik-kritik dari Barat itu mereka terima sebagai sebuah kekurangan yang membangun, bukan sebuah kekurangan yang merendahkan. Nah, artinya apa? Artinya kita berpikir bahwa perlulah lagi membangun sebuah fondasi pengetahuan atau istilahnya pembaharuan agama. Pembaharuan agama di sini bukan membaharui agama, ajaran agama Nabi, bukanlah. Tapi membaharui semangat umat Islam itu untuk terus selalu belajar dan terus belajar, meningkatkan pengetahuannya, jangan sampai kalah dengan bangsa Barat, karena bangsa Barat pun mengambil ilmu pengetahuan itu dari orang Islam, karena dulu mereka juga tertinggal. Nah, namun ketika kontak dengan orang Islam, ketika terjadi perang salib itulah mereka mulai menyadari bahwa ternyata umat Islam maju itu mereka berpikirnya secara luas, terbuka. Nah, akhirnya mereka mulai melepas belenggu dari ajaran gereja. Nah, dulu ajaran gereja mereka yang membuat mereka dangkal dalam berpikir, karena terikat oleh aturan dogma pada saat itulah. Nah, sedangkan kita
ketika sudah mulai berkembang pesat itu terlalu asik dengan kemajuan kebesaran Islam itu sendiri, namun lupa untuk selalu terus semangat untuk memperbaharui ajaran Islam itu. Memperbaharui itu bukan merubah tadi lah, artinya Pak, terus mengembangkan pengetahuan itu. Nah, itu sudah stagnan zaman itu, mendek pemikiran. Nah, karena merasa jaya tadi lah, lalu terkesima dengan keduniawian, misalnya kayak hal-hal menyangkut kekuasaan, harta, nah dan sebagainya, sehingga umat Islam lupa kembali kepada fitrahnya. Nah, itulah yang menyebabkan Islam itu mundur. Nah itu tadilah studi Islam. Kenapa studi Islam dipelajari? Nah, itu dari segi positifnya ada, dari segi negatifnya ada. Nah, baca aja di penjelasan di slide Bapak itulah. Kemudian kita bahas lagi tentang pengertian metodologi studi Islam. Nah, menurut bahasa, metode itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu meta, artinya sepanjang, hodos, jalan. Nah, jadi metode adalah suatu ilmu tentang cara. Nah, intinya adalah metode itu adalah cara atau langkah nih. Metode itu dinamakan dengan cara atau jalan. Jalan, misalnya ingin ke kampus dengan metode apa atau dengan jalan apa? Jalan kaki kayak pakai motor kan. Nah, itu dinamakan metode. Nah, menggunakannya itu namanya cara. Itu yang dinamakan metode. Metode berarti juga ada ilmu cara untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Nah, untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain maka digunakanlah metode atau istilahnya cara atau tadi apa, jalan adalah. Nah, ilmu cara itu yang dinamakan metode. Nah, Bapak menyampaikan pesan materi ini menggunakan apa? Menggunakan cara atau metode video. Zoom. Nah, itu cara, itu Bapak yang gunakan, itu cara. Kemudian secara istilah, metode itu adalah ajaran yang memberi uraian, penjelasan dan penentuan nilai. Nah, maksudnya adalah memberi uraian. Nah, metode itu kenapa dikatakan uraian? Nah, misalnya ingin ke kampus, lalu diuraikanlah menggunakan metode apa? Jalan kaki misalnya, itu mengurai. Nah, kemudian dijelaskan itu manfaatnya atau untung ruginya. Nah, jalan kaki untung ruginya apa? Nah, itu yang dimaksud penjelasan. Kemudian penentuan nilai. Nah, menentukan nilai itu apa? Nah, ketika menggunakan itu apakah sampai apa tidak? Nah, lebih cepat atau lebih hemat. Nah, itu menentukan nilai biasanya. Atau istilahnya hikmahnya. Nah, lanjutlah ada Bapak jelaskan yang mulanya. Lanjut ke halaman selanjutnya. Metodologi. Nah, tadi metode. Nah, sekarang metodologi. Kenapa beda antara metode dengan metodologi? Ya, nah, metodologi beda. Metodologi itu adalah ilmu. Nah, ilmu cara-cara dan langkah-langkah yang tepat atau istilahnya untuk menganalisa sesuatu, penjelasan serta menerapkan cara. Nah, jadi kalau bila metode tadi sudah pakai logi, artinya logi ini adalah dinamakan ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan itu kan bisa dengan cara menganalisis atau membahas sesuatu, atau ilmu yang membahas sesuatu itu dinamakan logi tadi. Nah, logi bila ada bobot logi, biologi jadi ilmu yang membahas tentang tentang apa biologi itu. Nah, bila pakai logi itu berarti membahas toh. Nah, jadi metodologi itu adalah ilmu cara-cara dan langkah-langkah yang tepat untuk menganalisa sesuatu, penjelasan serta menentukan cara. Bedalah antara metode dan metodologi, beda secara arti lah. Tapi secara penggunaan maka metodologi itu adalah menggunakan beberapa pilihan. Nah, itu yang dinamakan metodologi, sedangkan metode itu sudah dipilih. Itu nanti Bapak jelaskan bedanya. Istilah metodologi studi Islam digunakan ketika seseorang ingin membahas. Nah, ketika orang ingin membahas sebuah kajian, nah, maka biasanya maksudnya membahas kajian tentang ragam metode, artinya beberapa metode itu dikaji. Nah, biasanya digunakan di dalam studi Islam. Di dalam studi Islam itu biasanya digunakan ragam beberapa metode untuk membahas sebuah ilmu pengetahuan, baik yang baru maupun yang lama. Nah, sebut saja misalnya kajian atas metode normatif. Nah, misalnya menggunakan metode normatif itu dikaji itu penelitian.
kemudian menggunakan historis, kemudian menggunakan filosofis ataupun menggunakan komparatif dan lain sebagainya. Nah, itu lalu digunakan dikompar ya. Dibahas apakah metode itu bagus atau layak atau bermanfaat di dalam sebuah penelitian, itu baru membahas, baru digunakan lagi. Ketika sudah digunakan namanya metode. Nah, itu bedanya lah. Dengan demikian, pengertian metodologi studi Islam itu adalah kajian secara sistematis. Nah, kajian secara sistematis artinya sistematis itu berurutan misalnya dimulai dari membahas hal-hal kecil, atau kalau dalam penulisan makalah itu apa dulu dimulai. Nah, rumusan masalah. Nah, dapat masalahnya, kemudian bikin lagi pendahuluan. Kemudian setelah itu baru rumusan masalah. Kemudian setelah rumusan masalah, tujuan penelitian itu apa. Nah, itu sistematis lah. Dan terpadu saling berkaitan dengan macam-macam itu kaitannya. Kemudian dipakai dan dianalisis secara mendalam hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam. Nah, jadi metodologi studi Islam itu artinya adalah sebuah kajian yang sistematis dan terpadu, saling berhubungan. Untuk apa? Untuk mengetahui, kemudian memakai dan menganalisa secara mendalam hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam, pokok-pokok ajaran Islam maupun sejarah Islam maupun realitasnya. Nah, jadi ketika ingin meneliti sesuatu ilmu pengetahuan, misalnya meneliti tentang kebiasaan masyarakat dalam menjalankan rutinitas sholat rutinitas puasa Ramadan misalnya. Nah, itu kan berkaitan dengan studi agama Islam. Apa aja yang dibahas misalnya di dalam penelitian itu. Nah, ketika membahas tentang bulan puasa, nah tentu itu kajian dari Islam. Maka menggunakan metodologi. Apa yang dikomparatif metodenya? Misalnya menggunakan pendekatan metode normatif. Nah, normatif ini tentang aturan-aturan hukum. Pokoknya normatif lah. Dibahas. Misalnya puasa itu merupakan sebuah kewajiban. Dalilnya apa? Dari segi normatif maka dijelaskan dalilnya. Kemudian menggunakan historis. Nah, sejarah puasa misalnya dijelaskan. Kemudian menggunakan filosofis apa istilahnya? Memaknai sebuah ritual ibadah itu secara filosofisnya apa. Kemudian dikomparatif. Nah, misalnya terserah aja mau metode apa, terserah. Nah, itu contohnya lah. Kemudian ketika apa yang dibahas itu menemukan metode apa yang paling efektif, efisien untuk penelitian itu, maka ketika sudah memilih dan menjalankannya, maka itu dinamakan metode. Ketika masih memilih dinamakan metodologi. Nah, jadi beda. Misalnya bagi nikam nih, hendak ke Palangkaraya yang di luar daerah nih, dari Pangkalan Bun atau Sampit, hendak ke Palangkaraya, maka dipilihlah metode. Metode apa? Ada 3 misalnya, jalan kaki, pakai bus atau bis, kemudian pakai travel yang mobil minibus tuh lah. Kemudian pakai sepeda motor. Nah, itu 3 metode. Nah, namun ketika ingin menganalisis kekurangan dan keuntungan dan kekurangan dari metode itu, maka itu dinamakan metodologi. Misalnya bagaimana menggunakan bis itu ke Palangkaraya, apakah menggunakan bis itu hemat, apakah efektif? Nah, itu yang digunakan dianalisis. Nah, kemudian lagi menggunakan sepeda motor dianalisis sampai akhirnya mendapat kesimpulan. Nah, ketika sudah mendapat kesimpulan, nah itulah yang dinamakan metodologi Islam. Nah, dinamakan metodologi. Nah, pas sudah memilih, nah lalu dipilihlah dengan sepeda motor. Nah, ketika memilih sepeda motor itu, maka itu yang dinamakan metode. Itu bedanya antara metodologi dan metodologi. Kalau metodologi baru membahas lah, belum lagi dipakai. Nah, itu tadilah pengertian bedanya metode dan metodologi. Nah, oke, lanjut ke selanjutnya.
tujuan studi Islam. Nah, adapun arah dan tujuan dalam mempelajari studi Islam itu dapat dirumuskan sebagai berikut. Pertama adalah untuk mempelajari secara mendalam tentang apa sebenarnya hakikat agama Islam itu. Nah, biasanya kita belajar Islam itu untuk mengetahui apa sebenarnya hakikat dari sebuah ajaran itu. Nah, itu yang pertama lah. Kemudian yang kedua adalah untuk mempelajari secara mendalam pokok-pokok isi ajaran Islam. Jadi pokok-pokok ajaran Islam itu perlu kita pelajari secara lebih mendalam juga. Nah, itu yang kedua lah. Yang ketiga, untuk mempelajari secara mendalam juga sumber dasar ajaran agama Islam yang abadi dan dinamis dan aktualisasi. Jadi studi Islam ini kita mempelajari secara mendalam apa saja sumber dasar dari ajaran Islam itu. Pertama, sumber dasar ajaran Islam itu ada dua secara pokok garis besar. Pertama Al-Quran dan hadis, kemudian bertambah lagi menjadi 4. Nah, 4 tambahan duanya itu apa? Ijma dan qiyas. Jadi sumber ajaran pokok Islam itu ada 4. Al-Quran, kemudian Al-Hadis, kemudian Ijma, kemudian Qiyas. Nah, itu sumber ajaran agama Islam. Secara garis besarnya ya di dua itu sebenarnya Al-Quran dan Hadis. Namun mengimplementasikan Al-Quran dan Hadis itu tentu harus ada tambahan lagi. Seperti penjelasan dari ijtihad para ulama, kemudian dari Qiyas. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat adalah untuk mempelajari secara mendalam apa saja prinsip-prinsip dan nilai dasar ajaran agama Islam itu dan bagaimana realisasinya dalam membimbing dan mengarahkan serta mengontrol perkembangan budaya dan peradaban manusia pada zaman modern. Nah, jadi mempelajari Islam secara mendalam yang nomor 4 ini adalah kita harus mengetahui apa saja prinsip dan nilai dasar dari ajaran Islam itu. Apakah secara realita itu realisasinya bagaimana? Apakah sudah mengimplementasikan dari prinsip-prinsip dan nilai-nilai ajaran Islam itu sendiri di kalangan umat Islam. Nah, sejauh mana mampu merespon perkembangan budaya maupun peradaban manusia dalam hubungan kaitannya dengan zaman modern ini. Seperti apa? Nah, remnya itu kan agama. Nah, itulah tujuan dalam mempelajari studi Islam. Kemudian urgensi dalam mempelajari Islam. Nah, jelas ini penting. Berarti kenapa jadi urgensi? Nah, seiring berkembangan zaman, tentu mempelajari metodologi studi Islam itu diharapkan dapat mengarahkan kita untuk selalu mengadakan usaha-usaha pembaharuan dalam pemikiran ajaran Islam yang merupakan warisan dogma atau keyakinan yang dianggap sudah mapan dan sudah mandek serta ketinggalan zaman tersebut. Nah, jadi kita disuruh urgensinya dalam studi Islam itu mencari hal-hal baru. Para pemikir Islam itu dapat memperbaiki atau membuat pemikiran-pemikiran baru tentang perkembangan ilmu studi Islam itu supaya jangan mendek atau stagnan di itu aja. Karena zaman ini selalu berubah dan prosesnya itu tentu sangat panjang lah. Karena tidak semua masyarakat itu baik yang tradisional maupun yang modern mampu menyerap secara utuh ajaran Islam. Nah, jadi ketika ilmu pengetahuan pemikiran intelektual para pemikir Islam itu mengalami kemendekan, maka itulah kenapa urgensinya mempelajari metodologi Islam ini diharapkan mampu kembali membawa kejayaan umat Islam sendiri dalam hal ilmu pengetahuan. Karena Islamlah yang dari masa ke masanya itu membawa perubahan mendasar dalam dunia ini. Nah, terutama dalam teknologi sebenarnya banyak sumbangsih dari umat Islam. Itulah mengapa penting sekali mempelajari metodologi Islam ini supaya apa? Jadi patokan untuk kembali
melakukan usaha atau mengadakan usaha-usaha pembaharuan atau pemikiran dalam hal pengetahuan Islam lah. Nah itu biasanya baca aja. Oke. Nah, sasaran studi Islam dan penelitian agama. Antara agama dan ilmu pengetahuan masih dirasakan adanya hubungan yang belum serasi. Karena apa? Karena jaringan. Nah, jadi antara agama dan ilmu pengetahuan masih dirasakan adanya hubungan yang belum serasi. Jaringan komunikasi ilmiah dianggap belum menjangkau agama. Kenapa? Karena dalam bidang agama terdapat sikap dogmatis, nah keyakinan lah dogmatis yang sudah ditanamkan sejak dasar. Sedangkan dalam bidang ilmiah terdapat sikap sebaliknya, yakni sikap rasional dan terbuka. Nah, kalau agama itu kan bersifatnya dogmatis, sudah akal itu terkunci dengan keyakinan ajarannya. Nah, sudah apa istilahnya, kebenaran itu hanya terikat mutlak hanya kepada wahyu misalnya. Sedangkan ilmu pengetahuan biasanya dia bersifat rasional dan terbuka. Nah, ilmu ilmiah itu bersifat rasional dan terbuka. Sehingga antara agama dan pengetahuan itu dikatakanlah belum adanya hubungan yang serasi. Nah, itu dikatakan seperti itulah. Nah, padahal ketika Nabi Muhammad itu kan diutus, itu antara agama dan ilmu pengetahuan itu saling berkaitan erat. Sebagaimana wahyu pertama surah Al-Alaq itu kan Iqra, sampai 3 kali itu Iqra. Nah, bacalah ini artinya apa? Kita membaca secara luas alam ini, nah alam semesta ini. Nah, itu yang surah Al-Alaq itulah. Nah, jadi antara agama dan ilmu pengetahuan masih dirasakan adanya hubungan yang belum serasi. Dalam bidang agama terdapat sikap dogmatis. Sedangkan bidang ilmiah terdapat sikap rasional dan terbuka. Oleh karena itu aspek sasaran Islam meliputi dua hal. Pertama adalah sasaran keagamaan. Nah, jadi elemen kerangka dasar atau kerangka ajaran yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis itu tetap dijadikan sandaran sentral agar kajian keislaman tidak keluar dan tercabut dari teks maupun konteks. Nah, dari aspek sasaran tersebut, wacana keagamaan dapat ditransformasikan secara baik dan menjadikan landasan kehidupan dalam berperilaku tanpa melepaskan kerangka normatif. Artinya, ketika sudah ditransformasikan secara baik di dalam kehidupan sehari-hari, maka elemen dasar dari perilaku kita dan kehidupan sehari-hari itu tidak terlepas dari kerangka normatif. Artinya masih tetap bersandar kepada syariat Islam. Nah, kemudian elemen dasar keislaman ini juga harus dijadikan pegangan. Pertama, Islam sebagai dogma itu merupakan pengamalan universal dari kemanusiaan, karena Islam sebagai ajaran itu merupakan dogma atau keyakinan yang wajib bagi pemeluknya. Oleh karena itu sasaran studi Islam ini diarahkan pada aspek apa? Aspek yang diarahkannya adalah mengenai praktek keagamaan dan empirik. Empirik itu pengalamannya, pengalaman yang dilaksanakan oleh umat Islam itu dalam mempraktek ibadah atau ya ajaran, dalam mempraktikkan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu yang dijadikan pijakan dalam memuat nilai-nilai keagamaan. Kemudian yang kedua, Islam tidak hanya terbatas pada kehidupan setelah mati. Jadi kita ini kan membahas Islam itu tidak membahas hanya kepada kehidupan setelah mati. Ada. Tapi apa? Orientasi utama adalah dunia sekarang. Nah, kita menjalani kehidupan sekarang ini apa? Untuk apa? Untuk, ya memang untuk mati. Tapi lebih dari itu sebenarnya pentingnya di dalam kehidupan di dunia ini apa? Ya tadi, ihsan. Berbuat baik. Nah, apa istilahnya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nah, wa ta'awanu 'alal birri wal udwan. Saling tolong menolong. Kemudian apa lagi? Harus memperjelas kembali inti ajaran Islam itu apa? Rabbana atina fid dunya hasanah
Wabil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ingin selamat di dunia dan ingin selamat di akhirat. Ingin selamat di dunia maka selalulah berbuat baik, ihsan. Berbuat baik itu kada mesti kepada sesama Islam lah, kada mesti sesama manusia. Seluruh yang ada di dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kepada binatang, tumbuh-tumbuhan, dan lain sebagainya, itu kita harus baik lah. Ihsan. Ada kasar istilahnya. Nah, oleh karena itulah studi Islam ini dapat dipertegas dan diperjelas wilayah agama yang tidak bisa dianalisis dengan kajian empirik yang kebenarannya relatif. Jadi kajian keagamaan ini dipertegas lagi dan diperjelas wilayahnya bahwa agama ini tidak bisa dianalisis secara kajian empirik yang kebenarannya relatif. Artinya agama ini tidak bisa dianalisis melalui kajian empirik. Empirik itu berdasarkan pengalaman spiritual seseorang. Karena beda-beda. Setiap manusia itu beda-beda memahami ajaran yang dianutnya. Nah, itu beda-beda. Jadi kada bisa kajian empirik itu dibawa untuk menganalisis secara secara kebenaran yang mutlak, tidak bisa, karena kebenaran melalui empiris itu biasanya hanyalah bersifat relatif. Nah, sesuai dengan persepsi yang dilihat atau sesuai dengan subjektivitas dari yang menjelaskan ajaran itu sendiri. Nah, kemudian aspek kedua, tadi aspek pertama adalah tentang agama. Kemudian aspek kedua adalah sasarannya keilmuan. Studi keilmuan memerlukan pendekatan kritis. Nah, jadi kalau agama tadi sudah dibenturkan kepada dogma keyakinan. Sandarannya dogma keyakinan. Sedangkan aspek sasaran yang keduanya adalah keilmuan. Jadi dia perlu menggunakan pendekatan kritis, kemudian menggunakan analitis, kemudian menggunakan metodologis. Nah, banyak empiris hingga historis lah. Jadi sasaran keilmuannya itu yang diperlukan pendekatannya. Menggunakan kritis, maka setiap keilmuan itu memang harus kritis mengenai hal-hal yang misalnya yang dianggapnya tidak sesuai misalnya. Nah, itu perlu menggunakan pendekatan kritis. Atau yang tahayul misalnya kan harus kritis. Kemudian lanjut lagi setelah kita kritis tentu kita memerlukan solusi, analitis. Nah, dianalisis. Oh, ini kenapa biasanya kan dianalisis. Nah, kemudian menggunakan metodologis. Nah, metodologis tadi kan sudah dibahas tadi, metodologis tadi menggunakan metode. Ketika membahas suatu kajian keilmuan menggunakan beberapa metode. Apa yang paling efektif dan efisien itu yang digunakan. Kemudian empiris. Nah, berdasarkan pengalaman dari si peneliti atau pemikir studi Islam tadi. Nah, dengan demikian studi Islam ini aspek sasaran keilmuannya adalah membutuhkan berbagai macam pendekatan. Nah, jadi aspek keilmuan ini dia memiliki banyak pendekatan yang dipakai. Nah, kalau tadi itu kan keagamaan tadi jelas, dogmanya jelas Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu ilmu pengetahuan beranjak dan terikat pada pemikiran rasional. Jadi ilmu pengetahuan itu jelas dia harus rasional. Nah, biasanya gitu lah. Nah, itu dua aspek tadi lah. Nah, mungkin itu saja yang Bapak sampaikan, sedangkan selanjutnya itu dibaca aja karena pengantar lah, kan di kelompok lain itu nanti menyambungnya kayak slide 23 halaman 23, 24, 25 itu slide untuk materi kelompok selanjutnya itulah. Nah, demikian penjelasan pengantar metodologi dari Bapak. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini ada manfaatnya. Salah hilaf mohon dimaafkan, apabila ada kata-kata yang kurang paham, kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan apabila yang belum dimengerti, silakan nanti dikontak saja di grup atau japri WA Bapak. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.